warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raima Rizky Maharani dengan NIM 06021282530050. Kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan sebuah dongeng yang berasal dari kota Kayagung, Ogan Komering Ilir. Kisah ini telah diwariskan dari satu generasi ke generasi, bukan hanya sebagai nilai hiburan saja, tapi juga sebagai pengingat nilai moral, nilai keberanian, dan juga kasih sayang dalam kehidupan. Melalui dongeng yang kita dengarkan ini, kalian diajak untuk membayangkan suasana masa lampau serta memahami bagaimana masyarakat zaman dahulu menanamkan pesan-pesan kebijaksanaan dalam sebuah kisah yang sederhana. Marilah kita buka pikiran dan imajinasi kita, dan selamat menyaksikan kisah Langkuse dan Putri yang Putih. Pada zaman dahulu, di negeri Perigi, Kayagung, Ogan Komering Ilir, hiduplah dua orang bersaudara, yaitu Langkuse dan adiknya Putri dan Putih. Sejak kecil, kedua orang tua mereka telah lama meninggal dunia, sehingga kakaknya lah atau Langkuse lah yang bertanggung jawab penuh untuk melindungi dan menjaga adiknya, yaitu Putri dan Putih. Langkuse terkenal sebagai lelaki yang penyabar, pendiam, dan rajin bertapa. Ia sering menyendiri di hutan dan tempat-tempat sunyi untuk bersemedi. Karena kegemarannya yang rajin bertapa, Langkuse memiliki kesaktian yang sangat besar. Ia mampu mengobati masyarakat Perigi yang terluka atau orang-orang sakit lainnya. Oleh sebab itu, ia sangat disegani dan sangat dihormati oleh masyarakat Perigi. Sedangkan adiknya, yaitu Putri yang Putih, dikenal memiliki paras yang sangat cantik dan sikap yang lembut. Meski namanya yaitu Putri yang Putih, sebenarnya rambutnya ini sangat hitam legam. Ia memiliki kekuatan atau kesaktian, yaitu apabila ia meludahi rambut seseorang, maka rambut orang tersebut dapat berubah menjadi warna putih. Karena itulah ia dinamain oleh Putri yang Putih. Nah, suatu ketika kecantikan dari Putri yang Putih ini terdengar sampai ke Palembang. Ada seorang penguasa yang bergelar Sunan jatuh hati dan berniat untuk memperistri Putri yang Putih. Sunan kemudian mengutus orang yang biasa disebut sebagai Hulu Balang untuk menyampaikan lamaran kepada Putri yang Putih tersebut. Saat lamaran itu disampaikan oleh Hulu Balang sang Sunan, Putri yang Putih menolak lamaran Sunan tersebut dengan menggunakan kesaktiannya, yaitu ia meludahi rambut sebagai tanda penolakan. Nah, tetapi penolakan itu tidak disertai dengan kata-kata kasar atau bentakan. Namun, sang Sunan merasa malu dan sangat tersinggung karena lamaran ditolak oleh Putri yang Putih. Karena sang Sunan merasa harga dirinya direndahkan, ia menyusun rencana licik, yaitu ia ingin menyingkirkan Langkuse agar bisa mengambil Putri yang Putih. Setelah itu, Sunan mengirim perintah kepada Langkuse secara langsung, yaitu untuk menangkap dan membunuh seekor kerbau liar yang sangat ganas, yang dimana di kedua telinga kerbau tersebut ada sarang lebah. Kerbau itu juga terkenal tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Namun, dengan kesaktian sang Langkuse, ia berhasil membunuh kerbau tersebut hanya dengan satu kali pukulan saja. Dan ia memenggal kepala kerbau tersebut sebagai barang bukti kepada Sunan.
karena Sunan merasa rencana yang pertama gagal, ia membuat tipu daya lain yang tidak kalah licik, yaitu ia memerintahkan Langkuse untuk mengambilkan sebuah cincin di dasar sebuah sumur. Tanpa sepengetahuan Langkuse, sumur itu telah dipenuhi oleh tombak-tombak kecil. Langkuse langsung turun ke dalam sumur tersebut, tetapi bukan Langkuse yang terluka, malahan tombak-tombak yang menyentuh kulitnya Langkuse itu malahan yang rusak dan patah. Langkuse pun keluar dari sumur tersebut dengan keadaan selamat sambil membawakan cincin tersebut. Sunan pun merasa ia tidak mampu untuk mengalahkan Langkuse dengan cara apapun, sehingga akhirnya Sunan terpikir rencana yang sangat buruk, yaitu ia menculik Putri yang Putih dan membawanya dengan kapal menyusuri sungai menuju ke Palembang. Penduduk desa yang melihat kejadian tersebut menjadi panik dan segera ingin memberitahu Langkuse yang saat itu sedang mandi di Sungai Komering. Setelah Langkuse dipanggil berkali-kali oleh penduduk perigi tersebut, Langkuse pun mengetahui peristiwa penculikan itu dan ia segera mengejar Sunan. Langkuse menghadang kapal Sunan di Tanjung Agung. Dengan kesaktiannya, Langkuse pun melompat ke atas kapal dan menghancurkan kapal Sunan. Putri yang Putih akhirnya berhasil diselamatkan, namun tusuk kondenya atau tangguh buai milik Putri terjatuh ke dalam sungai. Nah, tempat terjatuhnya konde itu kemudian dikenal dengan nama Lubuk Tangguh Buai. Sunan pulang ke Palembang dengan perasaan yang sangat malu dan rela. Langkuse dan Putri Putih kembali ke negeri Perigi. Setelah sejak kejadian tersebut, Perigi kembali aman dan tentram. Orang-orang jahat tidak berani datang karena takut kepada kesaktian Sang Langkuse. Putri Putih pun memilih tidak menikah dan hidup bahagia bersama kakaknya. Dari dongeng ini, kita belajar mengenai kasih keluarga, keberanian membela kehormatan, dan bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menindas. Baiklah, demikianlah dongeng tentang Langkuse dan Putri Putih. Kisah yang berasal dari kota Kayu Agung yang mengajarkan kita tentang nilai keberanian, ketulusan, dan cinta keluarga. Semoga cerita ini bukan hanya sebagai hiburan saja, tetapi juga sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati ada pada hati yang tulus dan keberanian mempertahankan kebenaran. Oke, baiklah. Sekarang mari kita lihat seberapa jauh kalian memahami cerita ini melalui beberapa soal menyimak berikut. Baiklah, setelah saya selesai membacakan pertanyaan, saya akan memberikan waktu kalian 10 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Siap? Soal pertama, di mana asal Langkuse dan Putri Putih? A. Palembang, B. Perigi Kayu Agung, C. Lahat, atau D. Prabu Muli? Pertanyaan atau soal kedua, apa hubungan Langkuse dan Putri Putih? A. Sahabat, B. Sepupu, C. Kakak beradik, atau D. Guru dan murid? Soal ketiga, mengapa Sunan tertarik kepada Putri Putih? A. Karena kekayaannya, B. Karena keturunannya, C. Karena kesaktiannya, atau D. Karena kecantikannya? Soal atau pertanyaan keempat, bagaimana Putri Putih menolak lamaran Sunan? A. Dengan kesaktiannya, B. Dengan marah, C. Dengan kasar, atau D. Dengan menghilang?
Baiklah, sudah? Lanjut ya. Pertanyaan kelima. Apa yang membuat Sunan tersinggung? A. Karena putri menolaknya. B. Putri menghina dirinya. C. Langkusaya memaki Sunan. Atau D. Warga pergi mengejek Sunan. Lanjut soal keenam. Apa tindakan Sunan setelah ditolak oleh putri rambut putih? A. Ia pulang dan melupakan putri. B. Ia meminta maaf. C. Ia menculik putri. Atau D. Ia menantang Langkusaya. Soal atau pertanyaan ketujuh. Mengapa putri rambut putih menolak lamaran Sunan? A. Ia tidak mengenal Sunan dengan baik. B. Ia belum siap meninggalkan kakaknya. C. Ia ingin menikah dengan pemuda lain. Atau D. Ia takut pergi ke Palembang. Soal ke-8. Bagaimana Langkusaya menyelamatkan adiknya? A. Dengan merebut kapal dan melarikan diri. B. Dengan memanggil bantuan warga perigi. C. Dengan menyamar sebagai hulu balang. Atau D. Dengan kesaktiannya ia menghancurkan kapal Sunan. Selanjutnya, pertanyaan atau soal ke-9. Apa yang menjadi asal-usul Lubuk Tamubuai? A. Tempat Langkusaya bertapa. B. Tempat kapal Sunan tenggelam. C. Tempat tusuk konde putri terjatuh. Atau D. Tempat Sunan meminta maaf. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir atau soal yang ke-10. Nilai moral utama apa dalam cerita ini? A. Kekuasaan dapat mengalahkan segalanya. B. Kecantikan adalah sumber masalah. C. Ketulusan dan keberanian selalu menang. Atau D. Penolakan selalu membawa bencana. Baiklah, selesai. Demikianlah kisah Langkusaya dan Putri Rambut Putih yang telah kita dengarkan dan simak bersama-sama. Semoga cerita ini dapat membuat kalian lebih memahami bagaimana sebuah dongeng atau kisah dapat menyimpan pesan tentang keberanian, tentang ketulusan, dan tentang kasih sayang. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik dan menyelesaikan latihan yang telah saya berikan. Teruslah mengasah kemampuan menyimak dan memahami makna di setiap cerita. Karena dari sanalah kita bisa belajar banyak hal. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya ya. Tetap semangat dan terus membuka pikiran untuk kisah-kisah baru yang menunggu kalian untuk temukan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih? Tiba-tiba berhenti. Ya, ada apa? Kamu jangan berhenti.
Dia terlihat sangat mesum. Bagaimana pendapatmu? Dia tidak masuk. Aku ingin lihat sudah berani. Baik, baik. Aku, udah lagi. Anak dari tadi aku datang dari peminang, bukan? Kamu ingin menghina aku? Apa yang membuat merasa panas untuk menghina aku? Aku mungkin tak punya anak kuasa. Aku cinta ibu. Berfoto lainnya. Wow, mereka itu sakit. Coba bilang. Coba dia itu. Iya. Ya, suamiku, ikutan. Kali ini apa datang juga? Dia datang dan membawa hadiah. Begitu kasihan ya. Kalau melihat itu jauh ke sini, membawa begitu banyak. Dia tidak masuk. Aku kerja yang sangat baik. Baik, baik. Untuk siapa? Apa kamu berpikir? Dengan memberikanku begitu banyak mewah dan gak hadiah sedikit. Aku akan menerima. Putri, saya datang dari jauh dengan niat yang baik dan tulus. Apapun yang kau inginkan akan kubangun asalkan kau menikahi. Apapun yang aku ingin kau pergi dari kerajaanku sekarang juga. Putri! Ayo, kamu tidak akan membuat kalian. Anak tahu aku sah. Ayo, tolong. Asal bisa. Jangan sekali. Bravo! Ada. Kalau kamu kan penyirak kuat untuk aku mau mencatat dong. Ayo. Dia tidak tahu siapa. Ikan buat yang bisa. Bagaimana sih? Tenang saja. Putri itu akan mati karena kutukannya sendiri. Baik. Kamu akan tanya banyak. Silakan kita bisa. Putri, enggak ini. Kau hidup dengan rasa penyesalan. Bukankah ini akibat dari keangkuhanmu? Itu sudah tidak saya. Yang bisa lakukan. Kesempatan memang baiklah Putri. Namun, kau bisa meminta maaf pada Tuhan atas semua kesalahanmu. Putri! Putri dan Putri pun akhirnya meninggal dalam sendirian dan tentu penyesalan. Aku hanya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kecantikan dan kesetiaan tidak ada artinya tanpa kerendahan hati. Itu benar. Cerita ini bisa menjadikan sebuah pelajaran untuk tidak bersifat sombong.